Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ediana Suci Rezeki dengan NIM 41033402181001. Saya dari kelas A1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing atau berbagi info atau sedikit mempresentasikan mengenai salah satu mata kuliah ekonomi, yaitu bisa dilihat ya sama teman-teman, manajemen resiko keuangan atau dalam bahasa Inggrisnya risk management finansial. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami video yang saya berikan, dan selamat menyaksikan. Nah, kalau kita ngomongin tentang manajemen risiko keuangan, itu pasti kita perlu tahu dulu dong si dasar kata kuncinya itu apa gitu. Jadi kita perlu tahu dulu mengenai si resiko itu sendiri. Nah, dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah usaha itu tidak hanya keuntungan demi keuntungan yang terus datang ke kita gitu. Pasti dalam setiap prosesnya itu ada faktor kegagalan yang mengakibatkan resiko yang datangnya itu secara tidak terduga atau secara tiba-tiba. Dan untuk setiap orang atau setiap perusahaan yang berdiri itu pasti akan selalu ditemui yang namanya sebuah resiko. Oleh karena itu, kita itu perlu memahami besar atau kecilnya resiko saat menjalani sebuah bisnis atau dalam perusahaan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu resiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan secara umumnya, teman-teman bisa memahami resiko itu sebagai bentuk ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi nanti atau in the future dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan saat ini. Nah, setelah kita paham mengenai resikonya tadi, tentu karena resiko itu yang selalu muncul dalam sebuah perusahaan, tentu perusahaan mempunyai satu wadah untuk mencegah terjadinya resiko, dan wadah itu bisa kita sebut sebagai manajemen resiko. Secara umumnya, itu manajemen resiko itu punya pengertian sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, jadi kata kuncinya tuh ada di pendekatan struktur yang dibuat untuk mengelola ketidakpastian, yaitu dari si resiko tadi. Lalu strateginya, nah dalam manajemen resiko itu ada 4 strategi. Yang pertama ada kita bisa memindahkan resiko kepada pihak lain atau bisa juga disebut sebagai transfer risk. Terus yang kedua, kita juga bisa menghindari resiko atau avoid, atau bisa disebut sebagai avoid risk. Terus yang ketiga, itu kita bisa mengurangi efek negatif resiko atau bisa disebut sebagai reduce risk. Dan yang terakhir, kita juga bisa menampung sebagian atau semua konsekuensi tertentu atau bisa disebut juga sebagai accept risk. Nah, manajemen resiko ini juga intinya sebagai proses di mana identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari resiko itu yang tidak dapat diterima oleh perusahaan gitu. Jadi dalam manajemen resiko itu ada. Nah, setelah tadi bahas apa itu resiko, apa itu manajemen resiko, baru kita masuk ke materi utamanya, yaitu manajemen resiko keuangan atau risk management finansial. Nah, kalau dari resiko keuangannya sendiri, itu secara sederhananya sih teman-teman bisa memahaminya sebagai ya segala macam resiko yang berhubungan dengan keuangan gitu. Nah, resiko ini juga timbul akibat adanya satu bentuk ketidakpastian dari target keuangan dalam sebuah usaha atau perusahaan. Nah, sedangkan pengertian dari manajemen resiko keuangannya itu adalah
upaya untuk memantau resiko dan melindungi hak properti, laba aset, dan aset entitas bisnis. Jadi, manajemen risiko keuangan itu adalah manajemen yang sangat penting karena berhubungan dengan keuangan, dan keuangan itu dalam sebuah perusahaan merupakan satu sumber daya utama gitu. Jadi makanya sebuah perusahaan itu harus benar-benar mempertimbangkan berbagai macam resiko yang berhubungan dengan keuangan, seperti resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, yang nanti juga akan saya bahas lebih detail di slide selanjutnya. Selain itu, manajemen ini juga berhubungan dengan nilai tukar mata uang, yang berhubungan kembali dengan perubahan inflasi, terus tingkat suku bunga, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada juga tujuan dari manajemen risiko keuangan sendiri. Tujuan utamanya itu adalah meminimalkan potensi kerugian yang timbul dan perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, likuiditas, dan ekuiditas. Sedangkan dalam bagian-bagian risiko keuangan itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu ada resiko suku bunga, tingkat suku bunga, resiko likuiditas, resiko kredit, dan lain-lain. Nah, apa sih peran penting dari manajemen risiko keuangan? Nah, selain punya tujuan, selain punya bagian, manajemen risiko keuangan pun punya peran pentingnya tersendiri gitu. Nah, yang pertama itu ada manajemen risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena dengan cara apa ya? Dengan cara pengendalian risiko yang mungkin akan terjadi suatu saat nanti. Nah, terus yang kedua itu ada adanya harapan investor-investor berupa orang-orang berkepentingan yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi mereka berharap bahwa seorang manajer dalam perusahaan itu harus kompeten dalam arti mereka harus tahu cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko pasar yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, subtopik selanjutnya itu ada bagian-bagian manajemen risiko keuangan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, jadi manajemen risiko keuangan ini adalah manajemen risiko yang cukup vital karena manajemen ini tuh berhubungan dengan resiko-resiko lainnya seperti resiko likuiditas dan lain-lainnya. Yang bisa teman-teman lihat di sini adalah yang pertama ada risiko likuiditas. Nama lainnya bisa disebut sebagai risiko pendanaan. Jadi kan likuiditas itu sendiri artinya adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang dalam jangka pendek seperti hutang usaha, hutang dividen, atau hutang pajak. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa saya akan menjelaskan lebih rinci bagian-bagian tentang manajemen risiko keuangan. Jadi manajemen risiko keuangan itu adalah salah satu manajemen risiko yang vital karena keuangan itu bisa berhubungan dengan risiko-risiko lainnya yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu ada risiko likuiditas. Ini itu berupa ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan itu tidak dapat membayar hutang jangka pendeknya atau kewajiban jangka pendeknya, atau perubahan atau pengeluaran yang tak terduga. Nah, risiko likuiditas juga bisa disebut sebagai risiko pendanaan. Penyebabnya biasanya jumlah utang dan berbagai tagihan yang sudah jatuh tempo yang nominalnya itu besar, seperti utang perbankan, leasing, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada risiko kredit. Risiko kredit itu adalah risiko yang berupa kemungkinan bahwa pihak lain dari perusahaan dalam kontrak manajemen risiko itu tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga menghasilkan kerugian dalam hal keuangan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada risiko akuntansi. Ini tuh peluang suatu transaksi lindung nilai yang tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilaikan. Nah, terus yang selanjutnya ada diskontinuitas pasar. Diskontinuitas pasar ini mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Nah,
Terus lalu lanjut ke resiko regulasi. Itu resiko yang timbul akibat pihak otoritas publik dari suatu negara itu melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Nah, misalkan itu Bursa Efek Kuala Lumpur yang tidak menginginkan penggunaan short sellers sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Dan yang terakhir itu ada risiko pajak. Ini itu berhubungan dengan risiko mengenai transaksi lindung nilai yang tidak dapat memperoleh pajak yang diinginkan. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke topik selanjutnya. Mengapa mengelola risiko keuangan itu diperlukan? Nah, pertanyaan ini itu balik lagi ke jawaban yang tadi di peran penting. Jawabannya sama, mengapa diperlukan? Itu karena alasan pertamanya, ya manajemen risiko keuangan itu meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Dengan cara apa? Dikendalikan risikonya. Lalu, yang kedua juga, mengapa diperlukan? Ya karena ada harapan-harapan dari investor terhadap manajer dari suatu perusahaan itu, agar dia memiliki sifat kompeten dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang berhubungan dengan perusahaan, yang tentunya memberikan efek positif atau bisa menghindari risiko. Nah, selain itu, adanya manajemen risiko keuangan juga mempengaruhi stabilitas aliran kas. Jika terjadi stabilitas aliran kas, maka itu artinya akan meminimalkan kejutan laba. Dan setelah itu akan membuat ekspektasi arus kas menjadi meningkat atau menjadi besar. Nah, dari ekspektasi arus kas yang meningkat ini, tentu kestabilan laba itu pasti terjadi. Dan jika adanya kestabilan laba ini dalam sebuah perusahaan, itu akan menghindari yang namanya gagal bayar atau bahkan kebangkrutan. Jadi setiap perusahaan pasti jika mengalami kestabilan harga, ya pasti akan terhindar dari yang namanya gagal bayar ini dan bahkan kebangkrutan. Nah, selain itu juga adanya manajemen ini juga membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko utama bisnis. Seperti itu. Nah, lanjut lagi di topik peran akuntansi dalam manajemen risiko keuangan. Jadi, dalam manajemen risiko keuangan itu pasti ada peran akuntansinya. Dan setelah membaca beberapa sumber itu peran akuntansi ada 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada identifikasi risiko pasar. Identifikasi risiko pasar ini pertama kali dikenalkan oleh JP Morgan, seorang ahli ekonomi. Jadi dia itu mempunyai kerangka dasar dari si manajemen risiko keuangannya ini. Itu kerangka dasarnya itu disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Dan dalam kubus pemetaan risiko ini menunjukkan hubungan berbagai macam risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan juga pesaing perusahaan itu sendiri. Lalu lanjut lagi di mengkuantifikasi penyeimbangan. Ini yang kedua. Jadi ini itu sebagai alternatif strategi respon risiko, dan dalam peran yang kedua ini manajemen itu lebih memilih untuk mempertahankan risiko yang dihadapi daripada harus melakukan lindung nilai. Jadi maksudnya lebih memilih mempertahankan risiko yang dihadapi itu terjadi apabila biaya perlindungan risiko dirasakan lebih tinggi dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Kayak gitu. Terus lanjut lagi ke yang ketiga. Itu ada mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu. Ini itu terbagi jadi 2 potensi. Yang pertama ada potensi risiko translasi dan yang kedua ada potensi risiko transaksi. Nah, subtopik yang terakhir itu juga masih dari peran akuntansi, itu ada yang keempatnya. Nah, yang keempatnya ini ngebahas tentang strategi perlindungan. Jadi strategi perlindungan ini dilakukan setelah adanya penilaian potensi risiko tadi. Jadi baru ada muncul strategi yang dinamakan lindung nilai. Jadi lindung nilai itu sebuah strategi dari manajemen risiko keuangan, itu yang tujuannya jelas untuk mengurangi risiko yang terjadi pada sebuah perusahaan, meminimalisir bahkan menghilangkan dampak risiko yang mungkin akan terjadi. Terus dilakukan pada mata uang dan dilakukan oleh para investor supaya mereka bisa melindungi investasinya di luar negara mereka, jadi di negara lain. Nah,
strategi perlindungan ini ada dibagi jadi 3. Yang pertama ada lindung nilai neraca. Ini itu potensi resiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter, aktiva, dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Lalu yang kedua ada lindung nilai operasional. Ini itu berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Lalu yang terakhir itu ada lindung nilai kontraktual. Itu berupa memberikan fleksibilitas yang besar kepada manajer dalam mengelola potensi resiko valuta asing yang dihadapi. Nah, dari yang setelah tadi saya sudah share, itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam manajemen risiko keuangan itu merupakan satu bentuk manajemen risiko yang tentunya cukup penting dalam sebuah perusahaan. Kenapa dianggap cukup penting? Karena keuangannya sendiri itu merupakan sumber daya utama dari perusahaan. Jadi segala bentuk risiko itu memang perlu diketahui oleh anggota dari perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu, selain penting juga manajemen risiko keuangan ini menurut saya adalah manajemen risiko yang cukup vital dibandingkan resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan, karena dari manajemen risiko keuangan ini itu bisa berkaitan dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi lainnya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada resiko tingkat suku bunga, resiko likuiditas, resiko pajak, dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibilang manajemen risiko keuangan ini cukup vital. Nah, selain itu juga kunci dari setiap manajemen risiko keuangan itu ada di rencana atau tindakannya gitu. Karena setiap praktiknya, setiap prosedurnya, setiap kebijakan dari si perusahaannya itu tuh akan menentukan dan akan memastikan bagaimana mereka tidak akan mengambil resiko yang lebih besar dari yang apa sudah dipersiapkannya gitu. Nah, dengan kata lain, dengan adanya berbagai macam tindakan dalam manajemen risiko keuangan itu akan menjelaskan kepada seluruh staf perusahaan, kepada seluruh anggota perusahaan apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Terus pengambilan keputusan juga, terus kepada siapa tanggung jawab segala resiko itu dilimpahkan kayak gitu. Ya, sekian sharing dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih teman-teman.